Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang penerapan metode value chain dan PHI pada studi kasus kelurahan. Di sini kami berkelompok berempat, yaitu saya sendiri, Komando Jaya Mardana NIM 80, kedua Igede Marion Ramjaya NIM 31, yang ketiga ada Iputu Wahyu Adi Mahardika NIM 60, yang keempat ada Nyuma dari Sultan NIM 81. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju di segala bidang. Beberapa pekerjaan dapat diselesaikan dengan komputer menjadi lebih cepat. Sistem informasi sangat dibutuhkan manusia untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Di antaranya untuk menjalankan fungsi pengolahan data, yang mana proses pengolahan data tersebut sangat membutuhkan informasi yang tepat dan akurat. Selama ini untuk memilih kinerja kelurahan mana yang baik dalam proses penilaian seleksi presentasi dan seleksi kunjungan lapangan pada proses perlombaan kelurahan tingkat kota dan pasar. Tim penilai yang dibentuk oleh wali kota dan pasar masih kesulitan dalam menentukan kinerja kelurahan terbaik dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara tim penilai satu dengan yang lainnya dalam menentukan pemenangnya. Untuk hal itu, maka perlu dibuat suatu SPK yang dapat membantu memberikan rekomendasi hasil yang lebih akurat, lebih efektif, dan lebih efisien. Yang kedua ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana kelurahan dapat menghasilkan laporan proses penilaian kinerja karyawan dengan cepat dan akurat berdasarkan rekomendasi sistem perangkat lunak yang dibuat. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, penulisan dapat mengetahui bagaimana kelurahan dapat menghasilkan laporan proses penilaian kinerja karyawan dengan cepat dan akurat berdasarkan rekomendasi sistem perangkat lunak yang dibuat. Yang kedua, penulisan dapat mengetahui bagaimana cara mendefinisikan metode value chain untuk menyelesaikan masalah penilaian seleksi, presentasi, dan seleksi kunjungan lapang pada proses perlombaan kelurahan tingkat kota dan pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi hari ini dengan materi landasan teori. Menurut author yang dikutip oleh David pada tahun 2012, bisnis sebuah perusahaan paling baik dideskripsikan sebagai rantai nilai value chain, di mana total pendapatan dikurangi total biaya semuanya. Semua aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan nilai. Sedangkan menurut Aswari pada tahun 2011, rantai nilai adalah satu kumpulan yang terkait dengan aktivitas penciptaan nilai yang dimulai dengan bahan baku dasar yang datang dari pemasok dan bergerak ke rangkaian aktivitas penambahan nilai value added yang mencakup produksi dan pemasaran produk berupa barang atau jasa, dan diakhiri dengan distribusi untuk dapat diterimanya produk oleh konsumen akhir selanjutnya. Selanjutnya adalah penyelesaian dengan metode yang dipilih. Yang pertama, perancangan dan implementasi. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Kelurahan memiliki hak mengatur wilayah lebih terbatas. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan
Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua juga ada luas wilayah, yang ketiga ada bagian wilayah kerja, yang keempat ada sarana dan prasarana pemerintahan. Selanjutnya, Selanjutnya ada penyelesaian dengan metode yang dipilih. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan diatur dengan peraturan daerah kabupaten kota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui camat. Wali kota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam melaksanakan tugas lurah. Lurah mempunyai beberapa fungsi, yaitu ada 5. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan masyarakat. Keempat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan perasaan, dan yang kelima, fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu lurah dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari pemahaman terhadap ruang lingkup kelurahan, maka elemen utama dari suatu kelurahan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, kesatuan wilayah administratif dengan segenap potensi sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, penduduk sebagai warga masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan desa dan kelurahan. Dan yang keempat, aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan yang terakhir, kelima, seperangkat aturan, tradisi, dan kebiasaan yang dijunjung bersama untuk mencapai tujuan bersama. Elemen utama tersebut selanjutnya sebagai fokus dan lokus pelaksanaan kebijaksanaan dan program pembangunan masyarakat. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan masyarakat desa tersebut dilakukan oleh suatu organisasi yang berkedudukan di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota serta kecamatan. Selanjutnya akan dibaca oleh Wahyu. Selanjutnya saya akan analisis hasil. Unsur penting dalam konsep efektivitas sesungguhnya adalah pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal. Tujuannya merupakan harapan yang dicita-citakan atau sesuai kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Membangun organisasi dan individu yang lebih efektif memerlukan kriteria keefektifan. Kriteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. 5 kategori kriteria keefektifan yaitu pertama adalah produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kepuasan, yang keempat adalah keadaptasian, yang kelima pengembangan. Selanjutnya, pada kesimpulan dari tugas kelompok kami yaitu yang pertama adalah kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten, dan kota. Yang kedua adalah kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Yang ketiga, dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan, lurah dibantu perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari sekretaris dan seksi serta jabatan fungsional.
Saran yang pertama adalah sebaiknya dilakukan pengembangan terhadap sistem agar dilakukan secara client server. Yang kedua adalah apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh pekerja pada proses pengaturan indikator, oleh karena itu sebaiknya seluruh pegawai kelurahan harus melayani masyarakat sepenuh hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan terima kasih.